warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak soleh-soleha? Insya Allah sehat ya. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran lagi nak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu ya. Nah, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sidni ilman warsukni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Oke nak soleh-soleha, bagaimana kabarnya hari ini nak? Insya Allah sehat ya. Nah, kita sudah memasuki tema 4. Kita akan belajar di pembelajaran 1, 2, dan 3. Semoga anak soleh-solehaku di rumah tetap semangat belajar ya. Oke anak soleh-soleha, hari ini yang akan kita pelajari pertama adalah subtema 1 ya. Siapkan buku tema 4 anak soleh-soleha yang telah Ustazah bagikan. Kita akan belajar di subtema 1 yang yaitu hidup bersih dan sehat di rumah. Untuk pelajaran 1 kita akan bernyanyi nak, tapi sebelumnya silahkan buka halaman 3. Di halaman 3 itu nak, kita akan belajar ketukan. Ketukan ini sudah pernah kita pelajari sebelumnya nak. Nah, kalau di situ ada tanda 1, artinya adalah 1 ketukan ya. Terus jika ada tanda 1, 2 dan garis di atas, masing-masing setengah ketukan. Kemudian jika ada tanda 1 dan tanda titik, itu artinya adalah 2 ketukan. Nah, jika tanda 1, kemudian titik dan tanda 0, kemudian ada garis di atas titik dan 0, itu artinya 1/2 ketukan. Kemudian jika ada tanda titik dan 2, ada garis di atasnya, itu berarti 1/2 ketukan. Nah, kita akan coba pada lagu ya. Ustaz akan putarkan sebuah lagu. Kita nyanyi sama-sama ya. Bersih selalu, jagalah lingkunganmu agar sehat selalu. Kebersihan pangkal kesehatan sangat diperlukan. Hidup bersih menjadikan sehat, kerja pun giat. Jagalah lingkunganmu agar bersih selalu. Jagalah lingkunganmu agar sehat selalu. Kebersihan pangkal kesehatan sangat diperlukan. Hidup bersih menjadikan sehat. Hidup sehat, kerja pun giat. Nah, tadi kita sudah menyanyikan bersama-sama lagu dari A.T. Mahmud yang berjudul Bersih dan Sehat nak. Di lagu tersebut kita memperhatikan dari nada dari sebuah lagu tentang berapa ketukan. Nah, pada baris pertama yang bagian jagalah lingkunganmu. Nah, di situ untuk kata ja dia menggunakan 1 ketukan. Kemudian untuk dari ja ke ga itu
dia menggunakan setengah ketukan karena titik dan 2 pakai garis di atasnya. Kemudian lah lingkungan itu menggunakan berapa ketukan, Nak? Nah, dia menggunakan masing-masing setengah ketukan ya. Berikutnya seperti itu, Nak. Jadi nomor yang ada di atas itu adalah jumlah ketukan yang kita nyanyikan. Jadi kalau anak soleh-solehaku menggunakan alat musik, nah maka kalian harus menggunakan ketukan. Begitu pula kalau menyanyi, Nak. Oke, Nak, selanjutnya silahkan anak soleh-solehaku buka di halaman 5. Nah, di halaman 5 ini ada percakapan, Nak. Nah, kita simak sama-sama ya. Di sini ada percakapan Nina dan Adi. Nina dan Adi selalu menjaga kebersihan diri sendiri. Nina selalu menjaga kesehatan tubuh. Nah, sekarang kita baca percakapannya ya. Jadi Nina berkata, "Ayo kita cuci tangan dulu, Di." Kemudian Adinya menjawab, "Mengapa harus cuci tangan, Kak?" Ninanya bilang lagi, "Cuci tangan berguna untuk membersihkan kuman di tanganmu." Adi dijawab lagi sama Adi, "Oh begitu ya, Kak." Nina menjelaskan lagi, "Nak, jika kamu malas mencuci tangan, kamu bisa sakit perut." Adi pun menjawab, "Baik, Kak, Adi akan cuci tangan dulu." Nah, dari percakapan di atas, bagaimana anak soleh-soleha bisakah menyimpulkan? Nah, dengan cara menyimpulkan bagaimana caranya? Kita jawab pertanyaannya. Nah, bagaimana pendapatmu tentang saran Nina? Nah, kalau Ustaz yang ditanya, saran Nina itu sangat baik, Nak, karena kita memang harus menjaga kebersihan, terutama mencuci tangan. Apalagi di zaman sekarang, Nak, kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 atau disebut corona. Kita harus rajin-rajin cuci tangannya menggunakan sabun. Kemudian, bagaimana pendapat Adi tentang saran Nina? Nah, kalau pendapat Adi setuju ya. Kita dengar tadi jawabannya. Walaupun dia sempat bertanya, "Kenapa harus cuci tangan?" Nah, setelah dijelaskan, Adi setuju. Kemudian nomor 3, bagaimana cara menerapkan hidup sehat dan hidup bersih dan sehat di rumah? Jika di rumah, Nak, anak soleh-soleha harus rajin, misalnya pada saat bangun tidur, anak soleh-soleha langsung bersih-bersih, mandi. Setelah itu jangan membuang sampah sembarangan, ya kan? Rajin membantu orang tua di rumah, Nak. Misalnya belum bisa cuci piring, boleh bantu bunda membersihkan tempat tidur, menyapu. Itu salah satu contoh kebersihan atau menjaga kebersihan di rumah, Nak. Terus pertanyaan yang keempat, apakah kamu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan? Walaupun kita memakai sendok, kita harus tetap cuci tangan ya, Nak. Selanjutnya, di bawah itu perhatikan kata-kata di sebelah kiri. Pasangkan kata di sebelah kiri dengan keterangan yang tepat. Di situ kita atau anak soleh-soleha boleh ya di rumah dipasangkan katanya ya. Untuk materi selanjutnya, Nak, di situ halaman 6, coba anak soleh-soleha aku buka. Di halaman 6 itu setelah Nina mencuci tangan, Nina kemudian mengeringkan tangannya menggunakan lap. Kita lihat. Jadi lap tangannya itu berbentuk bangun datar. Yang mana itu bangun datar, Ustazah? Bangun datar ini pernah kita bahas atau anak soleh-solehaku pernah pelajari di kelas 1 ya. Nah, kemudian bagian tepi lap berbentuk ruas garis. Silahkan diperhatikan, Nak. Nah, di sini Ustazah punya buku. Nah, kalau buku Ustazah ini, Nak, dia berbentuk apa? Persegi panjang.
Kenapa persegi panjang, nak? Karena keempat sisinya tidak sama panjang. Yang sama panjang cuman bagian kiri dan kanan dan atas dan bawah ya. Nah, jadi pertanyaannya yang manakah ruas garisnya? Jadi ruas garis dari buku Ustazah ini adalah ini, nak. Ini yang di samping ini namanya ruas garis ya. Bisa dimengerti anak soleh-soleha? Nah, coba perhatikan contoh yang ada di buku juga. Jadi ruas garisnya itu adalah yang ditunjuk oleh tanda panah. Jadi kalau anak soleh sudah ditanya, yang mana ruas garis dari bangun datar ini ya? Pasti sudah bisa menjawab. Nah, sekarang coba lihat, tunjukkan ruas garis pada bangun datar berikut. Nah, di situ ada 4 bangun datar. Yang pertama yaitu persegi panjang, sama bukunya Ustazah. Yang kedua persegi, yang ketiga segitiga, yang bagian D juga itu adalah segitiga sama kias atau segitiga. Nah, jadi ruasnya yang mana, nak? Kita sudah tahu bahwa ruasnya itu adalah yang mana? Silahkan ditunjuk sendiri ya. Insya Allah anak soleh-solehah sudah tahu yang mana itu ruas garis dari sebuah bangun datar ya. Ya, selanjutnya anak soleh-solehah, kita masuk di pembelajaran kedua. Nah, di pembelajaran kedua ini ada tentang berdiskusi. Yang bagaimana itu berdiskusi, Ustazah? Jadi, di pembelajaran kedua ini, coba buka halamannya anak soleh-solehaku. Di halaman 8. Nah, di sini apa kegiatan keluarga Nida pada gambar? Nah, kalau kita amati kegiatannya Nina pada gambar pertama itu, sekeluarga lagi sibuk membersihkan. Nina sama ibu lagi menyapu. Kemudian ada ayah lagi membersihkan jendela. Kemudian ada adik lagi melap-lap meja. Nah, di gambar yang kedua, keluarga Nina lagi makan bersama. Apa kegiatan mereka menunjukkan kebersamaan dalam keluarga? Ya, nak, menunjukkan kebersamaan. Sama-sama membersihkan rumah, sama-sama makan. Nah, bagaimana di rumah anak soleh-solehaku? Insya Allah sama ya. Kalau ayah sama bunda lagi sibuk membersihkan, anak soleh-solehaku jangan tinggal main HP atau sibuk nonton. Tapi alangkah baiknya anak soleh-soleha ikut membantu orang tua, nak. Kemudian kalau makan bersama orang tua ya. Bagaimana cara mewujudkan kebersamaan dalam keluarga? Kalau bagaimana cara mewujudkannya, anak soleh-soleha harus mengikuti apa yang dikatakan orang tua, nak. Misalnya jika bunda minta tolong, nanti sebentar, nak, kita bersihkan sama-sama ya. Nah, anak soleh-solehaku harus ikut membersihkan juga ya. Apa manfaat sikap bekerja sama dalam manfaat sikap kebersamaan dalam keluarga? Nah, insya Allah kalau selalu bersama-sama akan mempererat rasa kasih sayang antar keluarga, nak ya. Semakin dekat antara anak dan orang tua, antara kakak dan adik, antara ibu dan ayah. Nah, sekarang lihat bagian bawah yang Ayo menulis. Sikap apa yang harus dimiliki untuk mewujudkan persatuan? Yang mana itu persatuan dalam keluarga? Persatuan itu maksudnya keluarga selalu bersatu, tidak ada yang bertengkar. Misalnya adik sama kakak suka bertengkar. Nah, anak soleh-solehaku pasti sudah tahu yang mana sih contohnya itu sikap bersatu. Misalnya satu, mau bekerja sama. Kalau ada satu anggota keluarga yang tidak mau bekerja sama, nah artinya itu tidak bersatu ya. Nah, coba lanjutkan lagi bagian 2 dan bagian 3. Kira-kira bagaimana cara mempersatukan atau mewujudkan persatuan di keluarga, nak? Ayo semangat ya, coba dipelajari ya, nak ya. Nah, selanjutnya, nak, di halaman 9 itu ada sebuah gambar. Anak soleh-soleha dengan melihat gambar, anak soleh-solehaku bisa menceritakan apa sih isi dari gambar tersebut. Apa misalnya gambar di sebelah,
Perhatikan halaman 9. Di situ kita melihat sebuah gambar rumah yang sangat cantik, yang sangat indah. Ada banyak pohon, ada banyak tanaman. Nah, dari situ anak soleh-solehaku bisa bercerita dari gambar tersebut ya. Coba anak soleh-solehaku ceritakan sedikit apa yang anak soleh-soleha lihat dari gambar tersebut. Nah, untuk bagian bawah itu yang tentang memperagakan, boleh latihan di rumah. Bagaimana itu mengangkat kaki satu ke belakang, angkat satu kaki ditekuk ke depan, bagaimana model angkat satu kaki diangkat ke samping, dan sikap kapal terbang. Nah, jika ini dilaksanakan di rumah, dilakukan dengan bantuan ayah atau bunda ya nak, jangan sendiri ya. Nah, boleh diperhatikan di rumah. Selanjutnya, kita masuk di pembelajaran ketiga nak. Nah, di pembelajaran ketiga ini, kita masih akan bernyanyi bersama seperti dengan lagu sebelumnya, yaitu lagu dari Ate Mahmud, Bersih dan Sehat. Boleh anakku putar kembali lagunya ya, supaya kita tahu tentang ketukan-ketukannya ya. Nah, itu harus menggunakan tekanan lembut dan kuat. Bagian mana sih yang lembut? Bagian manakah suara kita harus kuat ya? Anak saya pasti bisa tahu ya. Nah, selanjutnya coba anak soleh-soleha buka halaman 12. Nah, di halaman 12 ini kita akan bermain peran. Kita akan belajar tentang bagaimana itu bermain peran. Nah, Ustazah bacakannya dengan lafal dan intonasi yang tepat. Jadi sebelum orang bermain peran, nah kita harus tahu apa sih kata-kata yang harus dikeluarkan. Kemudian cara ngomongnya bagaimana nak, apakah sih harus tegas atau dengan lemah lembut, harus dengan intonasi yang tepat. Misalnya Adi, ini percakapan antara Adi dan Nina ya. Adi, hai sudah sore kak, ayo kita masuk ke dalam. Nah, kemudian Nina jawab, ayo Di, jangan lupa merapikan sisa makanan dan membuang sampah ke tempatnya. Kemudian Adi lagi yang bicara, mengapa kita harus membuang sampah ke tempat sampah kak? Jadi nada bertanya itu seperti itu nak. Mengapa kita harus membuang sampah ke tempat sampah nak? Nah, kemudian Nina, sampah akan berserakan dan menyebabkan rumah kotor. Lalat akan hinggap di tempat yang kotor. Nah, kemudian Adi lagi, apa akibatnya jika banyak lalat di rumah kak? Nah, perhatikan nada bertanyanya ya nak. Nina, lalat membawa kuman. Jika lalat hinggap di makanan dan kita memakan makanan itu, kuman akan masuk ke tubuh kita. Akibatnya kita bisa sakit di. Nah, jadi seperti orang berbicara nak, tidak seperti orang sedang membaca ya. Nah, selanjutnya nak, di halaman 13 di situ sama seperti yang tadi di pelajaran sebelumnya, menulis dengan menggunakan atau memperhatikan gambar yang ada. Misalnya gambar yang pertama, gambar yang muncul itu yaitu suasana pada ruangan apa itu nak? Yaitu di dapur. Dari gambar tersebut, coba anak soleh-solehaku membuat kalimat atau membuat sebuah cerita yang ada kata sampah, kotor, penyakit, kuman, dan bau. Kita bisa lihat sendiri di gambar tersebut, ada sebuah dapur yang Masya Allah banyak sekali sampahnya nak. Tidak dibersihkan dengan baik, piringnya belum dicuci, ada sampah di bawah meja, kemudian ada banyaklah lalat. Jadi anak soleh-solehaku boleh membuat cerita berdasarkan dari gambar yang diperhatikan. Sekarang selanjutnya mari kita mengamati lagi nak. Nina dan Adi membersihkan meja di teras depan. Sampah dibuang ke tempat sampah.
Meja dibersihkan memakai lap. Permukaan meja dan lap berbentuk bangun datar. Perhatikan bentuk permukaan meja dan lap tersebut atau berikut. Kita lihat bagian meja itu, di situ ada ruas garisnya ya. Perhatikan yang mana ruas garisnya nak? Ruas garisnya itu yang bagian pinggirnya yang berbentuk garis. Jadi meja itu berbentuk persegi panjang. Kemudian yang di bawah, lapnya itu berbentuk ada yang namanya nak jajar genjang. Kemudian ruas garisnya juga sudah ditunjukkan ya. Nah, anak soleh-soleha, hari ini kita sudah belajar 3 pembelajaran. Insya Allah anak soleh-soleha aku mengerti ya. Jika masih ada yang belum dimengerti, anak soleh-soleha boleh bertanya sama ustazah lewat bundanya ya nak. Nah, nanti juga ustazah akan menitipkan soal atau soal yang anak soleh-soleha silahkan kerjakan supaya makin mengerti dengan materi yang ustazah bawakan hari ini ya. Sekian dulu dari ustazah. Jangan lupa jaga kebersihan, jaga kesehatan. Sholat 5 waktunya dijaga ya nak. Assalamualaikum.